Biasanya, banyak orang memiliki wishlist atau daftar rencana destinasi perjalanan yang dia ingin datangi. Dan destinasi perjalanan kali ini kami buat setelah kami melihat beberapa foto tentang tempat ini di beberapa sosial media. Sayangnya, seperti biasa, ada saja kesibukan atau hambatan-hambatan yang muncul ketika kita akan menjalankannya, sehingga rencana akhirnya tinggal menjadi angan-angan belaka. Ada yang bilang selalu akan ada lebih banyak ide-ide atau rencana-rencana dibandingkan dengan komitmen dan kesungguhan hati dalam menjalankan rencana-rencana yang telah kita buat. Padahal kita tahu, rencana makan saja tidak akan membuat perut kita berisi. Rencana perjalanan saja tidak akan membuat pengalaman dan waktu kita menjadi lebih berarti. Kali ini saya dan Ben berjalan berdua saja, karena Alfi dan Fajar punya kesibukan lainnya yang tak bisa ditinggalkan. Dari tol Jagorawi kami melanjutkan lewat tol Bocimi, Bogor, Ciawi, dan Sukabumi. Sayangnya, waktu kami mendatangi Curug Bibijilan, tol ini belum tembus sampai ke Sukabumi, sehingga kami keluar di pintu tol Cigombong dan melanjutkan lewat jalanan biasa. Lokasi yang hendak kami datangi terletak 26 km dari kota Sukabumi. Kalau sobat hendak kemari dari kota Sukabumi, ambillah rute menuju Nyalindung atau Garanten. Jalannya memang sedikit mendaki, sekitar 1,5 jam perjalanan. Setelah melewati Bukit Pasir Salam, kita akan sampai di kawasan Warna Wisata Bumi Ayu. Ada beberapa tempat menarik di kawasan ini. Gua Siluman yang terkenal dengan keindahan stalaktit dan stalaktitnya, Vina Farm Bukit Pasir Salam, dan Curug 7 Bibijilan. Dengan ketinggian 800 sampai dengan 1000 meter di atas permukaan laut, wilayah ini lumayan sering berkabut. Ketika tiba di kawasan ini, hari sudah mulai sore. Di antara kabut, kami melihat ada sebuah tempat yang berhias lampu penerangan yang menarik. Sono Coffee Pasir Salam namanya. Saya dan Ben tertarik untuk mencoba menikmati rasa kopi di tengah-tengah kabut Bukit Pasir Salam. Rencananya kan kita mau ke Bumi Ayu sama Curug Bibijilan. Nah, ternyata ada tempat ini nih, tempat ngopi yang asik banget nih. Tiba-tiba dari balik kabut. Kaget juga, wah ada tempat kayak gini. Di antara kabut-kabut. Di antara kabut-kabut ya, tertutupi ini, Mas. Di sini kami disambut dengan ramah. Kang Kiki, salah satu kru Sono Coffee, dengan sigap menyambut dan melayani kami. Ben dan saya pun memesan kopi serta makanan kecil untuk menikmati suasana menjelang malam di Bukit Pasir Salam. Tadinya kami hendak membuka tenda mobil kami di antara kebun-kebun teh, tetapi Kang Kiki dan kru di Sono Coffee menawarkan kepada kami untuk menginap di tempat mereka. Tidak hanya itu, kami pun dijamu untuk makan malam bersama mereka. Oke nih teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman main ke Bumi Ayu atau Bibijilan, teman-teman bisa mampir di Sono Boba Coffee. Wow, timnya rame dan baik-baik. Hari ini kami dijamu oleh mereka. Ternyata di sini bukan hanya menyediakan kopi saja, tetapi ada pojok warung juga, warung sate Juleha yang menyediakan sate, tongseng, dan gulai yang lezat sebagai pilihan untuk bersantap. Lepas bersantap malam, kami pun bercengkrama bersama dengan sahabat-sahabat baru kami. Kang Muklis dengan sigap menyiapkan fisik tea andalannya untuk menjamu kami.
Sambil berbincang hangat, kami menyeruput kopi tersebut. Menikmati kopi panas di antara kabut dan hembusan alam tentu merupakan sebuah komposisi suasana yang indah. Tapi bukan manis gula, Ya, manis ya, kopinya ini. ya. Lumayan asam ya, tapi smooth gitu loh. Asam, smooth. khas dari kopi kita, Pak. Oh, dari gitu. Sukalarang ya? Ya, dari Sukalarang gitu emang ada asam pahit tapi pahit semut. Pahitnya lembut. Tidak terlalu pahit. Lepas berbincang hangat, kami pun bersiap untuk beristirahat. Malam semakin larut. Saya mainkan sebentar ukulele saya, memainkan beberapa nada, hingga mata semakin berat dan siap tertidur lelap. Semuanya ada di sini. Rumah kita. Saya bangun ketika tanah sudah mulai terang. Bukit-bukit hijau di sekeliling kawasan ini terlihat jelas pagi ini, disapa matahari pagi yang ramah. Oke, sobat-sobat ya. Pagi ini kita akan mulai perjalanan ke Curug Bibijilan. Dan hari ini kita diteman-temanin juga oleh sobat-sobat kita dari Sono Coffee dan Warung Sate Juleha yang semalam sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk nginep. Jadi kalau main ke sini jangan ragu-ragu teman-teman. Tempat ngopi ada, tempat makannya juga ada ya. Ya, dan juga dari sini teman-teman bisa main ke Curug Bibijilan atau ke Gua Siluman. Ya, yuk kita lihat ya apa yang seru dari perjalanan kita ini. Let's go. Setelah bersiap-siap, diantar oleh sahabat baru kami di Sono Coffee, kami pun berangkat. Melintasi jalan di antara pepohonan hijau dan birunya langit. Dari Sono Coffee, perjalanan ke Curug 7 Bibijilan hanya memakan waktu tidak sampai 15 menit. Bibijilan sendiri adalah nama kampung di mana 7 tingkat curug ini berada. Jadi gerbangnya ini ya hutan-hutan pinus men. Gitu. Kalau mau camping di sini kayaknya juga asik juga nih. Itu camping ground tuh. Sampai di kawasan, kami menjumpai Pak Apong, salah satu dari masyarakat pengelola kawasan wisata ini. Kawasan Curug Bibijilan dikelola bersama oleh komunitas penggerak pariwisata atau Kompepar dan perhutani. Masuknya berapa, Pak? 6.000 per orang. 6.000. Iya. Kalau parkir motor Parkir 3.000. 3.000. Kalau mobil? Mobil 10.000 parkir. Ya. Kalau mau nginap Mau per orangnya 25. 25. Iya. Oh, Udah plus setelah parkir udah apa-apa. oh udah plus parkir sama masuk gitu ya. Oh. Ini kalau hari ini hitungannya rame apa sepi nih, Pak? Apaan? Hari ini hitungannya sepi apa rame pengunjungnya? Ini sepi. Biasanya kalau rame gimana tuh Kalau suasananya? rame lu 4 parkir juga dah biasanya penuh. Sampai situ. Iya. Oh, berapa ratus orang kalau penuh? Kalau penuh itu Kalau itu tuh kadang-kadang lebih dari 500. 500 orang. Iya. Kalau weekend tapi ya. Ya. Dengan Pak siapa nih, Pak? Apong. Hah? Apong. Pak Apong ya. Oke, jadi teman-teman kalau main ke sini bisa jumpa dengan Pak Apong nih, atau dengan
rekan-rekannya ya yang lain ya. Pengelola itu ada 10 orang. Ada 10 orang ya pengelolanya ya. Kompepas sama Sedayu. Kompepar sama dari Perhutani ya. Oke. Pak Pong, makasih banyak ya. Sama-sama. Kita jalan dulu ya. Iya. Curug Bibijilan sudah lumayan populer di antara wisatawan penikmat air terjun. Beberapa waktu yang lalu, sebuah saluran TV swasta juga pernah meliput tentang keindahan air terjun di kawasan Bibijilan ini. Tidak sampai 100 meter dari tempat parkir, melalui tangga-tangga, kita sudah langsung menjumpai curug pertama. Di atas curug ini ada bendungan untuk mengalirkan air ke pompa mekanik yang berada di pinggir curug. Air-air dari pompa inilah yang akan dialirkan ke rumah penduduk-penduduk di kawasan Bibijilan. Ini untuk ngisi air, jadi nanti turun di pompa ke atas untuk ke penduduk-penduduk sekitar, teman-teman. Saya sangka tadi kolamnya buat mandi, ternyata buat nampung air ya. Curug pertama ini berbentuk seperti perosotan. Di bawahnya ada semacam kolam, berisi air yang berwarna kehijauan. Beberapa wisatawan terlihat memanfaatkan kolam ini sebagai tempat bermain air dan mandi. Karakter air terjun di Bibijilan sedikit unik, karena dia merupakan tipe air terjun yang memiliki tebing-tebing kapur. Sehingga pada beberapa tempat, selain memiliki air yang berwarna kehijauan, curug di Bibijilan juga berbentuk seperti tirai-tirai, hasil dari pengikisan batuan kapur yang tergerus oleh air. Dari curug pertama, kami melanjutkan perjalanan ke curug kedua. Jalanan sedikit curam, meskipun hanya berjarak tidak sampai 50 meter dari curug pertama. Curug kedua ini berbentuk seperti tirai, dengan aliran air yang bergerak di atas permukaannya. Sayangnya kami menjumpai ada beberapa tumpukan sampah yang mengganggu pemandangan. Sayang sekali, masih ada saja wisatawan yang meninggalkan hal-hal tidak sedap di kawasan indah ini. Tuh, kelihatan bos, kolamnya bos, hijau. Kita ya. Kami tidak berlama-lama di curug kedua karena penasaran dengan curug-curug lain di bagian hilirnya. Ditemani Kang Iqbal, saya berjalan di depan melanjutkan perjalanan kami. Dari antara pepohonan, saya melihat curug ketiga dan mendengar gemuruh airnya. Tetapi kami tidak mampir di curug ketiga ini, karena kami ingin segera melihat bagian terbesar dari 7 curug yang ada di Bibijilan, yaitu curug keempat, atau biasa disebut dengan Curug Dadali. Rute dari curug ketiga menuju ke curug 4 lebih curam dibandingkan rute yang kami lalui sebelumnya, sehingga saya perlu melangkah lebih perlahan dan berhati-hati dalam menuruni trek ini. Oke teman-teman, kita udah nyampe ke spot Curug Bibijilan yang bagus banget. Jadi ini curug yang paling tinggi, Curug Dadali namanya. Akhirnya kami sampai di curug 4, Curug Dadali. Dan kalian bisa lihat sendiri dari video ini keindahan dari Curug Dadali.
tempat, kami bertemu dengan wisatawan lainnya yang hendak menikmati keindahan Curug Dadali ini. Kang Aceh dan Kang Alvan. Mereka sengaja datang dari Bogor untuk menikmati dan mengambil footage foto dan video di kawasan Curug 7 Bibijilan ini. Kami tidak terlalu lama berhenti di Curug Dadali. Kami memutuskan untuk melihat terlebih dahulu beberapa curug lagi di bawahnya, dan barulah nanti menghabiskan waktu kami lebih lama di Curug Dadali saat perjalanan pulang kembali. Bersama dengan Kang Iqbal, saya kembali melewati rute-rute yang lebih curam. Beberapa teman dari Sono Kopi telah kembali. Hanya ada Kang Iqbal yang menemani kami melanjutkan perjalanan. Karena rekan-rekan yang lain mesti segera mempersiapkan kafe Sono Kopi dan warung sate Juleha untuk menyambut tamu yang akan berkunjung menikmati kopi atau menyantap sate dalam perjalanan mereka ke kawasan wisata ini. Kami pun sampai ke Curug 6. Curug ke-6 merupakan satu rangkaian dengan Curug 5. Mereka membentuk jajaran curug yang bertingkat seperti tangga dengan tirai-tirai kapurnya. Di sini kami beristirahat sejenak, bermain air, dan berenang di kolamnya. Ini curug berapa Kang Mutris? Curug ke-6. 6. 7. Yang dia dari bawah. Jurusan mana yang tujuan yang atas? Bagusan yang atas. Bagusan yang atas. Paling top. Namanya apa? Kalau yang paling atas tuh Curug Bibijilan, yang disebut Curug Bibijilan itu yang paling atas. Yang kedua yang tadi yang paling tinggi itu Curug Dadali. Curug Dadali. Ya teman-teman, di sini curug yang paling tinggi itu namanya Curug Dadali. Nah, itu curug paling bagus juga nih di sini. Soalnya kayak gimana gitu, berkabut. Ya. Jadi banyak curug ngalir, beda lah sama curug-curug di Gunung Salak, di tempat-tempat lain. Air terjun Bibijilan, teman-teman. Air terjun yang unik ya, karena batuannya dari kapur dan kas, sehingga air terjunnya tampak seperti tirai yang bertingkat-tingkat. Jadi rasanya kayaknya sayang ya kalau Curug Bibijilan nggak masuk dalam list tempat-tempat yang ingin teman-teman kunjungi. Sampai ketemu di perjalanan kita selanjutnya. Kita pulang dulu ya teman-teman ya. Sekarang kita jalan naik kembali teman-teman ya. Kalau teman-teman lebih suka turun apa naik nih? Yuk kita lihat perjalanan kita kembali ke atas. Puas bermain air, kami pun memutuskan untuk kembali ke Curug Dadali, mendaki rute yang curam.
lebih seru sih buat explore. Bagaimana menurut sobat semua? Apakah ini tempat yang cukup indah untuk didatangi? Apakah ini tempat yang layak untuk dijadikan list dari rencana perjalanan sobat? Silakan memberikan pendapat sobat semua di kolom komentar. Jika sobat sudah membuat rencana untuk mendatanginya, segeralah persiapkan perjalanan. Tentukan tanggal dan sahabat yang ingin kalian ajak untuk bersama-sama menikmatinya. Bergerak dan berangkatlah, karena pengalaman dan petualangan tidak akan bertambah dan berkembang dari sekedar rencana. Merencanakan perjalanan itu baik, tapi akan jauh lebih baik jika kita mampu konsisten dalam menjalankan rencana-rencana kita. Inilah perjalanan Tanah Air Beta ke Curug 7 Bibijilan, Binyalindung, Sukabumi. Sebuah upaya kami untuk konsisten dalam menjalankan rencana-rencana. Sebuah perjalanan yang tidak hanya menambah pengalaman kami, tapi juga mendapatkan sahabat-sahabat baru di tengah-tengah perjalanan kami. Sampai jumpa di cerita Tanah Air Beta lainnya. Semoga pada salah satu perjalanan di sebuah sudut tanah air, kita bisa bertemu sejenak, bertukar cerita, berbagi peduli, agar beta bisa menjadi kita.